Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, sholawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahmatullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di pekan yang ketiga dan insya Allah kita akan lanjutkan ya kajian kita terkait dengan diskusi buku kita Kaifahudimat Al-Khilafah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zalum rahimahullah. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian ya dari amal soleh beliau ya terkait dengan ilmu yang bermanfaat sehingga mudah-mudahan kita semua juga bisa menyebarkannya. Pada kesempatan ini kita akan masuk ya kepada pertemuan yang ke-11 ya yang terkait nanti dengan bagaimana Inggris ya itu melakukan upaya untuk menghancurkan khilafah ya melalui politik dan undang-undang gitu ya. Jadi saya ingin tegaskan dulu bahwa yang dimaksud tentang politik di sini itu nanti adalah bagaimana kemudian Inggris menggunakan pengaruh ya di dalam melakukan berbagai kebijakan begitu ya, dan kemudian outputnya nanti adalah dalam berbagai undang-undang yang kemudian nanti mengikat ya dari berbagai kalangan ya terkait nanti dengan keadaan yang terjadi di Daulah Islam ya yang ada di Istanbul begitu. Jadi dari sini saya juga ingatkan terkait dengan posisi ya ini political map of Europe-nya ini tetap saya sampaikan karena ini adalah kondisi yang mutakhir hari ini ya. Misalnya di sini kita bisa melihat posisi Inggris di sini, kemudian Perancis ya, kemudian juga Turki ya yang ada hari ini sebagai bagian yang sebenarnya dulu tidak pernah terpisahkan ya dari Daulah Islam ya yang ada di Istanbul. Nah, terus membayangkan bagaimana kekhilafahan Islam ya yang ada di Istanbul ini bukan kekhilafahan yang main-main, tetapi wilayahnya ya sangat luas ya, dan tentu ketika dia disempitkan nanti menjadi hanya sekedar sekarang Turki begitu ya, itu tentu akan secara politik sangat-sangat kemudian berbeda begitu ya pengaruhnya begitu ya. Nah, sehingga saya sering menggunakan ya beberapa peta ini untuk memberikan satu penguatan memori ya, karena bangsa kita atau mungkin masyarakat kita atau bahkan umat Islam secara keseluruhan seringkali itu mudah lupa begitu ya tentang apa yang terjadi di masa lalu begitu ya, dan tentu kita sebagai seorang Muslim ya kita betul-betul harus memberikan perhatian ya kepada hal ini. Nah, ini saya ingin sampaikan wilayah yang begitu luas dari Utsmaniyah pada saat itu dengan warna yang lebih gelap ya. Ini kemudian hanya sekarang tertinggal Turki yang ada di sebelah sini. Ya, jadi yang warnanya lebih lebih terang begitu ya. Di sini ada yang ikut ke wilayah Eropa ya, ini kecil sini. Nah, ini yang di sini yang ikut wilayah Asia. Jadi dari situ kita nanti bisa memahami kenapa ketika kita membicarakan kemarin tentang Selat ya Dardanella ya ketika terjadi perang yang terjadi di antara sekutu ya dengan Daulah Utsmaniyah pada saat itu ya, itu adalah juga merupakan batas antara Asia dengan benua Eropa begitu ya. Ini kita bisa lihat pada titik ini. Nah, saya ingin masuk ke kilas balik sedikit ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas bahwa Inggris itu memecah belah khilafah. Jadi saya berkali-kali mengulang ini untuk mengingatkan bahwa benang merahnya harus benar-benar kita pahami. Yang pertama itu Inggris melakukan perundingan damai atas Daulah Utsmaniyah dengan cara yang berbeda dengan Jerman. Saya sudah katakan pada pertemuan terakhir, kalau Jerman itu kemudian dikunci nanti dengan beberapa
item perjanjian yang sifatnya memang tidak terkait dengan pengaruh wilayah. Tetapi kalau Daulah Utsmaniyah ya sama-sama ya istilahnya dianggap pihak yang kalah perang karena Daulah Utsmaniyah adalah sekutu daripada Jerman, maka kemudian Inggris itu memecah belah wilayah Daulah Utsmani yang sebagian besar itu nanti dikuasai oleh Inggris, begitu ya, dan menghalangi sekutu-sekutunya untuk merebut wilayah Daulah Utsmaniyah. Ini yang nanti berbeda. Jadi kalau dalam konteks perundingan sebenarnya pada saat itu Inggris mestinya ya berunding di Istanbul, gitu ya, sebagai pusat atau IKN ya ibu kota negara ya Daulah Utsmaniyah, bukan malah memecah belah. Tapi itulah kemudian katakanlah persekongkolan jahat daripada orang-orang kafir. Ya, kemudian yang ketiga Inggris memfokuskan kepada bagaimana menghapus khilafah itu sendiri. Maka Inggris menggunakan nasionalisme dan patriotisme. Di dalam suasana nanti menjelang kemerdekaan, begitu ya, nanti Agustus ya biasanya hawa ya nasionalisme dan patriotisme itu senantiasa dimunculkan kembali ya, bahkan seorang penyanyi ya yang kemarin baru viral ya, Putri Aryani itu juga kemudian dia menuliskan khusus ya lagu itu adalah tentang nasionalisme ya, tentang memuji Indonesia, begitu ya, dalam konteks sebagai negara bangsa ya. Jadi ini tentu menjadi penting bagi kita bahwa nasionalisme ya dan patriotisme itu sudah begitu merasuk di dalam diri kaum muslim, bahkan pada anak-anak melalui apa yang disebut dengan political education ya, pendidikan politik, yang salah satunya itu adalah mengenalkan tentang kecintaan terhadap bangsa, begitu ya. Padahal kalau kita runut sebenarnya ya nasionalisme dan patriotisme adalah racun yang diinjeksikan ya kepada umat Islam, sehingga kemudian akhirnya mereka lebih suka untuk menyatukan dirinya itu dalam ikatan yang sifatnya kebangsaan, bukan yang sifatnya akidah, begitu ya. Nah, inilah yang kemudian nanti menjadi racun yang begitu luar biasa ya dalam memecah belah khilafah tadi itu. Maka berikutnya Inggris yang memecah belah wilayah Daulah Utsmaniyah menjadi negara-negara kecil berbasiskan nation state ya, ada Lebanon ya, kemudian Suriah, Irak, ya Palestina, Yordania Timur, ya kemudian Hijaz yang sekarang kita kenal dengan Arab Saudi, kemudian Yaman di selatan. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa membayangkan yang dulu negara itu adalah satu, gitu, itu kemudian dipecah belah. Dalam konteks ini setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ini kita belum masuk ke daerah-daerah yang terkait dengan Bahrain, Uni Emirat Arab, dan seterusnya. Nah, setelah itu kemudian Inggris menganggap negara-negara kecil itu sebagai bekas jajahan ya, dan memberikan hak bicara untuk memikirkan masa depan, tanda kutip ya, nasib mereka. Jadi silakan Anda, setelah kita pecah-pecah, Anda seolah-olah sudah lepas dari penjajahan Turki, atau mereka sebut sebagai Daulah Islam, tapi mereka kemudian kaitkan dengan kebangsaan yang berbeda. Anda dijajah oleh Turki, bangsa Turki, sementara Anda bangsa Arab, gitu ya. Nah, apa itu maknanya? Berarti Inggris telah melanggar hukum internasional sebenarnya. Karena perjanjian damai harusnya dilakukan dengan khalifah di Istanbul, bukan malah kemudian memecah belah. Gitu ya. Ini nanti tentu menjadi pembelajaran ke depan ya, menghadapi wilayah yang sangat luas. Tapi dengan teknologi hari ini kita akan bisa mudah untuk memantau ya sebenarnya berbagai wilayah kita. Jadi kalau sedikit agak menyimpang, kalau kita bicara tentang misalnya apa yang terjadi di Papua hari ini, kita itu merasa sangat prihatin. Kenapa? Karena seolah-olah kemudian Papua itu di luar kontrol kita. Padahal dengan teknologi yang begitu luar biasa hari ini, ya kalau kita nanti lihat bagaimana sekarang ini GPS, bagaimana bentuk sederhananya itu adalah kita menggunakan Google Maps saja misalnya, atau Google misalnya, itu semua daerah itu detail sekali. Nah, bagaimana kemudian kita kehilangan kontrol terhadap daerah-daerah itu, sementara sarana dan prasarana dari sisi teknologi itu sudah ada. Kalau dulu mungkin tanda kutip masih dimungkinkan, kenapa? Karena adanya tadi kelemahan dalam konteks teknologi. Tapi kalau sekarang saya kira tidak. Gitu ya. Nah, maka kemudian terjadilah upaya itu secara lebih dalam ya, misalnya Inggris nanti kemudian memanfaatkan Syarif Hussein ya bin Ali ya pada saat itu penguasa Hijaz ya, kemudian untuk memberontak ke khalifah. Ya, setelah kemudian nanti Inggris melihat dia tidak memiliki potensi untuk memiliki kepemimpinan di kelak kemudian hari, maka kemudian Inggris menggantinya nanti dengan Ibnu Saud, gitu ya, Abdul Aziz Ibnu Saud.
begitu ya. Kemudian yang berikutnya negara-negara sekutu ya hanya diberikan Inggris bagian kecil saja dari bagian wilayah Daulah Utsmaniyah. Jadi kalau Inggris ini dianggap sebagai pemenang perang yang sesungguhnya ya mengatasnamakan sekutu, padahal ya dia yang mendapat bagian paling banyak. Itu misalnya Italia itu diberi Antalya di Turki ya, dan wilayah sepanjang Laut Tengah begitu ya. Kemudian tahun 1916 itu terjadi nanti perjanjian Sky and Picot ya yang terjadi antara Inggris dan Perancis. Nah, ini contoh bagaimana kemudian nanti Inggris berperan dalam membangun kerajaan Arab Saudi ya tahun 1932. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua ya, setelah kemudian Syarif Hussein tadi kemudian digantikan ya sebagai antek tadi itu dengan Raja Abdul Aziz ya Ibnu Saud tadi itu sampai hari ini. Jadi kalau kita lihat nanti politik luar negeri dalam konteks Arab Saudi pun kita akan bisa melihat bagaimana silih bergantinya mereka dikuasai oleh negara-negara kafir, mulai dari Inggris kemudian akhirnya Amerika sampai hari ini. Kemudian kita bisa melihat bagaimana istilahnya persekongkolan itu kemudian terjadi. Nah, dalam konteks ini yang lebih spesifik ya politik pecah belah Barat itu melalui perjanjian Sky and Picot ini tahun 1916 ya antara Max Kais ya dan Jos Picot di Perancis ya. Nah, kita bisa lihat perjanjian ini sudah selesai ditandatangani tahun 1916 gitu ya. Padahal pada saat itu Perang Dunia belum selesai. Ya karena kita tahu Perang Dunia itu satu yaitu 1914 sampai 1918. Nah, ini hasilnya. Jadi saya sudah katakan beberapa kesempatan ya, ini wilayah yang berkebangsaan non Turki itu dipotong ya, yang Arab ya. Ya di sini di jalur ini kita bisa melihat bagaimana kemudian kondisi ini sangat-sangat luar biasa dikuasai oleh Inggris ya yang warna merah ya, kemudian warna biru ini adalah Perancis begitu ya. Tetapi secara umum Inggris lah yang memegang kendali. Ya, sehingga dari sini kita bisa melihat semua wilayah itu dimutilasi ya, hanya Turki saja yang hari ini nanti kita lihat itu yang disisakan ya sebagai katakanlah semacam negara yang memang dipertahankan dalam rangka agar dia masih bisa kemudian berhubungan ke depan secara setara begitu kira-kira begitu. Nah, perjanjian yang menyeluruh dirancang untuk memenuhi kepentingan kolonial Barat ya, meninggalkan warisan perpecahan, kekacauan dan perang. Sementara status quo ya telah menciptakan hegemoni ya negara-negara Barat atas nasib Timur Tengah ya, kemudian gagal untuk menjamin setiap tingkat stabilitas politik atau menimbulkan kesetaraan ekonomi. Jadi sebenarnya yang ditinggalkan oleh Inggris pun juga penuh dengan berbagai kekacauan gitu ya, walaupun mereka secara de facto melakukan kontrol. Nah, maka kemudian berikutnya kita kemarin sudah diingatkan bahwa Inggris akhirnya kemudian konsentrasi di mana? Di Istanbul sebagai ibu kota negara untuk menghapus khilafah. Karena jangan lupa walaupun tahun itu ya tahun berjalan itu berarti antara 1914 sampai 1918 begitu ya, tetapi untuk menghapuskan khilafah itu bukan merupakan sesuatu yang mudah. Karena khilafah itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari umat Islam. Jadi kalau umat Islam hari ini itu merasa ahistoris ya dengan khilafah gitu ya, khususnya yang ada di Indonesia, maka tentu kita perlu untuk mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya ya khilafah itu ya adalah ajaran Islam dan prakteknya sudah kemudian berhubungan ya berinteraksi dengan negara-negara yang ada di hari ini kita sebut sebagai Nusantara atau Indonesia begitu ya, yang dulu disebutnya sebagai Biladul Jawi ya, sebagai wilayah yang secara luas lingkupnya itu meliputi daerah yang kita kenal sekarang ini dengan Asia Tenggara. Jadi bukan hanya Nusantara saja atau Indonesia saja. Maka setelah itu kemudian Inggris fokus ke Istanbul ya, setelah melakukan perjanjian damai Inggris mengerahkan kapal perang ya, ke Selat Bosporus, pasukannya menduduki Istanbul, benteng pertahanan dan benteng pertahanan Laut Dardanella. Ya, kemudian Inggris memusatkan manuver politik untuk membuat Daulah Utsmaniyah terjebak dalam krisis politik. Ini yang nanti kita akan bahas hari ini ya dalam negeri. Mereka menolak berunding dengan Anwar Pasha dan menghendaki dibentuknya pemerintahan baru. Jangan lupa Anwar Pasha ini dulu adalah Menteri Perang ya, yang terkait dengan mewakili Daulah Utsmaniyah ya pada saat itu. Nah, pada saat yang bersamaan pemimpin Arab yang diprovokasi oleh agen Inggris ya Thomas Edward Lawrence ya meminta Kemal untuk membujuk Sultan ya pada saat itu ya, pada waktu yang sama pada tanggal 14
Oktober 3 kapal torpedo Inggris itu memasuki Teluk Iskandaron dan mereka mewakili Inggris dan Prancis bertemu Komandan Garnisun Daulah. Setelah itu mereka mundur dari Teluk. Nah, setelah itu Kemal ya mengirim telegram ke Sultan ya pada saat itu ya, yaitu Sultan Wahiduddin untuk meminta Izzat Pasha menjadi kepala pemerintahan dan meminta agar dirinya menjadi menteri perang. Ya, tapi permintaan itu kemudian ditolak ya dari sisi keinginan dia untuk menjadi menteri perang, tetapi ternyata Kemal ya itu diangkat sebagai, kalau dalam beberapa istilah itu kepala pemerintahan, tetapi sering disebut sebagai wazir agung. Ya, kemudian Kemal menerima telegram pribadi dari Izzat Pasha bahwa dia mengatakan, saya berharap bahwa kita dapat bertemu sebagai teman. Ya, begitu syarat-syarat dalam perjanjian damai telah ditandatangani. Maka dari sinilah kemudian terjadi perjanjian pada tanggal 30 Oktober 1918 antara Inggris ya yang mewakili sekutu dengan Daulah Utsmaniyah. Nah, setelah itu Inggris baru memberitahu Perancis dan Italia tentang bagian mereka. Dan berikutnya Inggris menyingkirkan Izzat Pasha tadi itu ya dan membentuk pemerintahan baru dipimpin Taufik Pasha ya, agen Inggris juga ya, yang mensyaratkan menyerahkan Tal'at ya dan Anwar ke sekutu, karena dianggapnya Anwar ini menteri perang yang bertanggung jawab ya terhadap keberadaan Utsmani ya di dalam perang dunia yang pertama ini. Nah, dari sinilah sebenarnya krisis politik ya di khilafah itu dimulai. Gitu ya. Jadi krisis politik semakin dalam. Ya, ini profil daripada Ahmad Taufik Pasha yang kemudian menjadi agen ya daripada Inggris ya, disebut sebagai juga Ahmed Taufik Okday, begitu ya. Dia adalah memegang jabatan selama 3 periode ya, pertama di 1909 di bawah kepemimpinan Abdul Hamid II, kemudian 1918 sampai 1919 ya, kemudian 1920 hingga 1922 di bawah kepemimpinan Mehmed Ahmad ya yang keenam, atau yang kita kenal dengan Wahiduddin ya, selama pendudukan sekutu Konstantinopel gitu. Nah, selain itu Ahmad Taufik juga merupakan seorang diplomat, anggota Senat Utsmaniyah dan menteri luar negeri. Jadi kalau kita lihat ini biografi singkatnya begitu ya dari Ahmad Taufik, yang dia memang berpihak pada Inggris begitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ya dia ini memang memiliki boleh dibilang karir politik ya yang cukup panjang dan disegani ya pada saat itu begitu ya, karena tadi dia di backup ya oleh Inggris. Nah, pada titik inilah kita masuk pada poin kita hari ini, yaitu Inggris berusaha untuk menegakkan ya sistem republik tadi itu secara legal ya dan sesuai undang-undang, tanpa kudeta militer atau revolusi bersenjata. Jadi Inggris pun tidak ingin mengambil alih itu dengan cara kudeta militer gitu ya, karena Inggris itu pendekatannya biasanya pendekatan politik, karena dia menganggap dirinya ini aristokrat ya. Aristokrat itu artinya dia lebih cenderung penggunaan soft power begitu ya dibandingkan hard power. Meskipun dalam banyak kasus ya tetap aja kemudian dia melakukan kekerasan dalam arti peperangan ya yang ada di situ ya. Makanya dari sini Inggris dalam konteks penguasaan terhadap tadi Istanbul itu berusaha untuk kemudian mengganti sistem ya pada saat itu. Jadi saya ingin katakan bahwa republik itu nanti berbeda dengan khilafah. Jadi kalau orang sekarang berusaha mengatakan khilafah itu sama dengan republik gitu ya, itu sebenarnya adalah jauh panggang dari api, karena faktanya memang Inggris ya kalau dalam konteks ini ya berusaha untuk menggantikan ya khilafah yang didasarkan pada Islam ya dengan republik yang didasarkan pada demokrasi begitu ya. Jadi sebenarnya kita dari sini bisa mengambil pelajaran besar bahwa pemerintahan itu sebenarnya hanya ada 3 ya, ada kerajaan begitu ya, kemudian ada demokrasi yang itu nanti bercabang 2, ada yang sifatnya presidensial dan parlementer, dan yang ketiga itu adalah khilafah ya. Sayangnya hari ini dalam konteks ilmu politik itu tidak pernah diajarkan ya secara utuh gitu ya, baik dalam konteks ilmu politik umum maupun juga ilmu politik Islam. Seringkali kemudian khilafah Islam itu hanya dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya sejarah saja. Jadi bukan sebagai bagian daripada pilihan atau bahkan kewajiban ya. Artinya pilihan itu dia bisa dipelajari secara utuh gitu. Jadi bukan malah disembunyikan. Karena memang ada semacam gejala bahwa
hari ini apa yang kemudian bernuansakan Islam itu kemudian justru kemudian dikaburkan, bahkan dikuburkan, itu kira-kira istilahnya begitu. Nah, maka apa yang terjadi? Ya tadi Taufik, ya Ahmad Taufik Pasha tadi itu diperintahkan menyusun pemerintahan ya oleh Inggris, tetapi dia tidak mampu, begitu ya. Maka Inggris berusaha membubarkan parlemen, yaitu yang disebut dengan Dewan Dua Utusan. Ya sebenarnya ini lebih dekat ya pengertiannya itu dengan Majelis Ummah, karena dia tidak membuat undang-undang sebenarnya, hanya memberikan persetujuan saja, gitu ya. Nah, karena mereka utusan seluruh wilayah khilafah. Jadi mereka ini yang ada di parlemen, ya tanda kutip, itu adalah mayoritasnya dari semua yang menjadi anggota itu adalah anggota Partai Turki Murda yang menjadi bagian daripada kelompoknya Anwar dan Jamal tadi itu. Dan mereka menolak pembubaran khilafah. Itu artinya walaupun mereka itu melihat Inggris itu semakin dominan, tapi mereka tetap menolak. Nah, makanya kemudian dari situ Inggris berusaha mencari cara agar tetap itu disetujui. Kenapa? Karena tujuan dari pembubaran parlemen itu adalah untuk menciptakan apa yang nanti disebut sebagai kevakuman politik. Apa itu kevakuman politik nanti kita akan bahas. Begitu ya. Sehingga dari sini maka Inggris berusaha membubarkan itu, tapi tidak dengan tangannya sendiri. Ya, biasanya mereka kalau di dalam istilah itu ada apa namanya? Lempar batu sembunyi tangan, nah, gitu ya. Jadi istilahnya itu dia melemparkan sesuatu padahal dia dari dia, tapi sebenarnya dia menggunakan tangan orang lain. Nah, awalnya Inggris berusaha membubarkan tadi itu lewat konstitusi, artinya ada kesepakatan dari parlemen, kemudian diubahlah tadi apa namanya secara keseluruhan begitu ya proses yang ada di situ. Tapi justru Sultan ya pada saat itu Sultan Wahiduddin tadi itu yang membubarkan parlemen melalui dekret setelah bertemu dengan Mustafa Kemal tadi itu. Begitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat Inggris sudah berusaha mendesakkan itu ya, tetapi dengan cara konstitusional tanda kutip di situ begitu ya. Tetapi justru kemudian Sultan lah yang kemudian membubarkan ya parlemen tadi melalui dekret tadi itu. Nah, kenapa? Karena ya Taufik ya yang tadi itu mendapatkan misi untuk membentuk parlemen ya itu mengadakan sidang parlemen tadi untuk pemungutan suara. Maksudnya untuk menyetujui pembentukan pemerintahan baru. Nah, pada sisi yang lain, Mustafa itu meminta teman dekatnya yaitu Fatih Bek ya untuk menyetujui proposal Kemal. Apa proposal Kemal? Kemal itu minta ya mosi tidak percaya kepada pemerintah. Maksudnya kepada pemerintahan Taufik tadi itu. Tapi usulan itu ditolak. Alasannya apa? Bila ada mosi tidak percaya, justru parlemen akan dibubarkan. Jadi ini kuat-kuatan ya, tarik-tarikan. Parlemen kalau mengusulkan adanya mosi ya tidak percaya pada pemerintah, gitu ya. Artinya pemerintah harus melakukan perubahan. Tapi pada sisi yang lain, resikonya kalau ada mosi bisa jadi kemudian justru parlemen itu akan dibubarkan. Begitu ya. Nah, hasil sidang ternyata justru mendukung Taufik Pasha ya untuk membentuk pemerintahan baru. Jadi gagal itu usaha daripada tadi Kemal untuk mendorong adanya proposal ya adanya mosi tidak percaya kepada pemerintah tadi itu. Nah, begitu mendengar bahwa tadi hasil sidangnya ternyata mendukung malah pemerintahan yang dipimpin oleh Taufik Pasha tadi itu, Kemal menghubungi istana meminta pertemuan dengan Sultan ya Sultan Wahiduddin tadi itu. Nah, Sultan kemudian menerima Kemal pada hari Jumat ya pada acara Salam Malik ya. Salam Malik ini adalah acara Sultan bertemu dengan rakyat ya, itu hari Jumat biasanya hari libur begitu ya. Nah, Sultan ingin ya Kemal itu menyampaikan loyalitasnya ya kepada Sultan itu di depan publik gitu ya. Nah, setelah sholat Jumat ya Sultan dan Kemal bertemu secara khusus hanya berdua saja gitu ya. Ini yang menarik ya di situ ya. Ini Sultan Wahiduddin ya atau Mehmed VI ya yang bertemu dengan Kemal tadi itu. Dan kemudian inti pertemuan antara Sultan dengan Kemal itu adalah Sultan meminta jaminan dari Kemal bahwa angkatan bersenjata itu tidak melawan Sultan. Kita tahu bahwa sebelumnya Kemal itu dianggap sebagai pahlawan ketika membuat Inggris itu mundur. Padahal sebenarnya itu adalah bagian dari persekongkolan yang dibuat ya antara Kemal dengan Inggris agar kemudian Kemal ini menjadi tokoh ya, karena seolah-olah dialah yang menjadi pahlawan bagi kemenangan dari Utsmaniyah tadi itu. Makanya kemudian Sultan melihat ya bahwa potensi Kemal ini pengaruhnya besar di angkatan bersenjata begitu. Makanya Sultan meminta jaminan ya, di dalam buku itu disebutkan apakah ya Anda akan menjamin
ya angkatan bersenjata tidak akan melawan saya, begitu kira-kira kata Sultan, gitu ya. Nah, Kemal menjamin hari ini tidak ada alasan untuk militer memberontak. Tapi Sultan ingin bukan hanya hari ini, ya, artinya bukan hanya sekedar hari ini di saat keadaan yang mereka ketahui, tapi pada masa yang datang juga tetap mereka harus loyal. Nah, tapi intinya Kemal itu tidak memberikan jawaban yang pasti. Tapi dari berbagai kondisi yang ada, Sultan bisa diyakinkan Kemal tadi itu bahwa militer tidak akan melakukan pemberontakan, begitu ya. Nah, maka hari itu juga hari Jumat, ya, hari libur, sebenarnya Sultan mengeluarkan dekret untuk membubarkan parlemen, begitu ya. Nah, publik, ya, masyarakat itu menduga Sultan dipengaruhi Kemal dalam membubarkan parlemen, padahal tidak sebenarnya di situ, karena fakta-fakta di sekitar pembubaran itu tidak mungkin karena pengaruh Kemal, karena pengaruhnya itu hanya sebentar itu saja. Ya, lebih mungkin pengaruh Inggris yang secara politik tadi memegang kendali. Jadi pembubaran yang mestinya tadi itu melalui konstitusi karena gagal, begitu ya, karena parlemen tidak mendukung tadi itu, ya, ternyata malah dilakukan oleh Sultan, gitu ya, di bawah tekanan Inggris. Tentu saja karena Sultan pada saat itu sudah mengalami kondisi yang sangat lemah. Nah, pembubaran parlemen inilah yang membuat gempar, ya, terutama partai yang berkuasa, bukan berkuasa, yang dominan, begitu ya, partai Turki Muda pada saat itu, bahkan mereka mempersenjatai anggotanya untuk siap-siap menghadapi kondisi terburuk, gitu ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Taufik Pasha tadi mundur dan kemudian digantikan Damat Farid Pasha, ya, yang dikenal sebagai ini adalah sebagai pria Inggris, maksudnya dia memang pro, ya, kepada Inggris juga, dan dia juga menantu Sultan pada saat ini. Ini profilnya, ya, Damat, ya, Mehmet Adil Farid Pasha, ya, dia apa namanya, yang memegang tampuk, ya, kekuasaan setelah tadi Taufik Pasha itu kemudian mundur, begitu ya. Jadi dari sini dia apa namanya, menjadi tadi pengganti daripada Taufik Pasha tadi itu. Nah, Kemal sendiri karena gagal tadi itu, ya, dia dikabarkan itu menyewa rumah di Sili, di pinggiran Beda, di dekat Istanbul situ. Dia hidup, ya, dengan gaya yang low profile, gitu ya, untuk menarik perhatian masyarakat, dan dia menyembunyikan sikap apakah mendukung atau kemudian menentang Sultan. Jadi dia masih dalam posisi menyembunyikan sikapnya tadi. Walaupun Sultan tahu bahwa Kemal itu punya ambisi tadi, ya, untuk apa namanya, melakukan tadi istilahnya pengambil alihan kekuasaan tadi, karena saya sudah ceritakan ada sekitar 4 konspirasi yang dilakukan oleh Kemal dalam rangka, ya, untuk melakukan pemberontakan sebenarnya. Nah, makanya kemudian Sultan tetap waspada karena sudah mengetahui motif Kemal tadi itu. Nah, tapi ketika si Damat Farid Pasha itu tadi, ya, berhasil menyusun pemerintahan atas dukungan Inggris, Sultan makin khawatir tidak dapat mempertahankan kekuasaan tanpa bantuan Inggris. Maka dibuatlah apa yang disebut dengan organisasi, ya, Friends of Britain, gitu ya. Jadi sahabat Britain, maksudnya apa? Di situ ada semacam apa namanya, organisasi yang mendukung apa, keberadaan Inggris tadi itu untuk meraih simpati Inggris tadi, ya, lebih tepatnya untuk menjilat sebenarnya, begitu ya. Jadi Inggris agar tetap Inggris apa, mendukung keberadaan daripada Sultan, gitu ya, sebagai penguasa pada saat itu, meskipun de facto pemerintahannya itu adalah dilakukan oleh Damat Farid Pasha tadi itu. Nah, apa yang terjadi sesungguhnya, Sultan itu ada dalam cengkeraman Inggris, gitu ya. Maka Inggris bahkan kemudian mengangkat komisaris tinggi, ya, mewakili pemerintahan Inggris, ya, di Istanbul, ya, untuk menjalankan urusan politik. Jadi urusan politik itu ditangani komisaris tinggi. Kemudian dia bersama dengan Jenderal Harrington, ya, kita tahu bahwa Jenderal Harrington ini adalah jenderal yang berasal dari Inggris yang menjadi komandan tertinggi dari sekutu, begitu ya. Maka Sultan benar-benar kehilangan kekuasaan praktisnya per tahun 1918 tadi itu dan menjadi layaknya tahanan. Ya, kekuasaannya jatuh di tangan sekutu, utamanya Inggris, melalui komisaris tinggi politik dan Jenderal Harrington tadi itu. Jadi ini apa, Sir Charles Harrington. Ya, ini yang kemudian nanti apa namanya, istilahnya membackup, ya, dari sisi militer, begitu ya. Sementara komisaris tinggi itu kemudian melakukan manuver-manuver politik tadi itu. Nah, sampailah terjadi apa yang disebut dengan kevakuman politik. Apa itu kevakuman politik? Ya, kevakuman politik itu terjadi ketika negara dalam keadaan tidak stabil, ya, tidak terkoordinasi, ya, dan terperosok dalam kekacauan dan instabilitas politik.
Nah, dalam keadaan ini negara harus mendapatkan kekuatan untuk menjalankan fungsinya baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, saat itu Utsmani, ya sekali lagi, belum ada Turki ya. Jadi saat itu Utsmani itu dalam keadaan negara ya tidak stabil, tidak terkoordinasi, begitu, terperosok dalam kekacauan tadi karena Sultan pun tidak memiliki kekuasaan yang mutlak karena dia sudah berbagi kekuasaan tadi dengan kepala pemerintahan, ya dalam hal ini adalah Damat Farid Pasha tadi itu yang didukung oleh Inggris, gitu ya, sehingga dia juga harus berusaha untuk berbuat baik dengan Inggris, karena kalau tidak nanti dia akan dijatuhkan dengan mudah oleh Inggris tadi. Nah, disinilah kevakuman politik itu ya terjadi, di mana Pak, satu sisi Inggris menguasai Daulah Utsmaniyah, kekuasaannya dibatasi di wilayah Turki. Nah, ini saya hati-hati kita menggunakan istilah-istilah ini. Jadi di Daulah Utsmaniyah dibatasi wilayah Turki saja untuk menjalankan negara. Ya, wilayah Turki ini yang nanti kemudian kita kenal dengan Anatolia atau Asia Kecil, begitu ya. Nah, tetapi Inggris mencegah agar kekuasaan itu berlaku efektif. Jadi artinya diberi kekuasaan tapi dibatasi. Nah, maka dibubarkanlah parlemen tadi itu melalui tangan Sultan tadi itu. Jadi dipaksa Sultan untuk membubarkan parlemen agar terjadi apa? Chaos. Begitu. Nah, itu dari sisi elit, dari sisi rakyat, Inggris mendorong rakyat melakukan aktivitas politik yang dirancang untuk menciptakan konflik dan kekacauan. Maka pembubaran parlemen itu menyebabkan tadi kegemparan dan kegelisahan, akibatnya rakyat merasakan ketidakmampuan penguasa melaksanakan pemerintahan. Jadi yang dimaksud dengan kevakuman politik itu, kekuasaan itu ada sebenarnya, tapi dia tidak efektif untuk kemudian melakukan riayah atau pengaturan urusan-urusan masyarakat yang ada di sana. Dan rakyat itu melihat, menyadari itu. Maka keadaan itulah yang nanti memunculkan berbagai upaya untuk menyelamatkan. Ya, muncul misalnya tahun 29 November 1918 namanya Dr. As'ad, ya ahli bedah dari Yaman, yang menggalang konferensi di ibu kota. Bayangkan dari Yaman itu ada di ujung ya sebelah selatan, begitu ya, Jazirah Arab, itu kemudian berusaha menggalang konferensi di ibu kota dalam rangka, ibu kota ini maksudnya ibu kota Istanbul, ya, tetapi tidak menghasilkan apapun. Kemudian ada 30 mantan menteri dan tokoh masyarakat membentuk Persatuan Nasional, ya, The National Unity. Mereka bergabung dengan Ahmad Ridho, ya, mantan jubir parlemen, pendiri Partai Turki Muda, namun tidak ada hasil juga, begitu ya. Hari ini kita bisa melihat ya, orang berwacana tentang people power, begitu ya. Kemudian ada beberapa kelompok-kelompok, ya, misalnya sebutlah misalnya seperti kami, begitu ya, misalnya yang terdiri dari tokoh-tokoh mantan-mantan ya pejabat, begitu ya, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang membentuk Persatuan Nasional. Ya, itu sebenarnya salah satu contoh juga untuk melakukan upaya. Ya, pada titik tertentu sebenarnya negara ini sebenarnya juga vakum, begitu ya. Meskipun vakumnya itu tidak seperti ketika Utsmani ya pada saat itu. Dan ini berlangsung kurang lebih 6 bulan, dari November, ya, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 6 bulan 1919. Gitu ya. Artinya keadaan itu tidak menentu. Gitu. Satu sisi elitnya berseteru tadi, satu sisi lain masyarakat juga kemudian tidak memiliki cukup kekuatan. Nah, di sisi lain Inggris terus memprovokasi gagasan kemerdekaan ke seluruh negeri, terutama di Istanbul, ya, dan di kalangan muda. Jadi negara Turki harus dimiliki oleh orang Turki. Jadi yang dimunculkan itu negara Turki, bukan lagi Utsmaniyah. Gitu ya, negara modern yang sesuai dengan kehendak rakyat, sebagaimana di Amerika, begitu ya, di negara-negara yang lain, begitu ya, itu sudah ada. Jadi tinggalkanlah Utsmani, itu kira-kira begitu. Itu sudah jadul kalau dalam bahasa kita sekarang gitu. Padahal sebenarnya itulah provokasi daripada Inggris. Ya, nah disinilah maling teriak maling itu kalau kita lihat itu kemudian benar-benar terjadi. Maka disinilah pentingnya kita mewaspadai berbagai intrik-intrik politik yang kemudian terjadi. Maka apa yang terjadi? Pemerintah tidak mandiri, Sultan dalam tahanan Inggris. Secara politik, kekuatan kaum nasionalis makin besar tadi, yang ada di barisan Turki Muda tadi. Kenapa? Karena akibat provokasi Inggris yang terus-menerus tadi. Bahkan mereka kemudian menggeser pusat aksinya itu ke tengah negeri. Jangan lupa Istanbul itu di ujung, ya, di ujung paling barat agak utara, begitu ya, yang ada di situ. Nah, kemudian mereka menggeser itu ya ke tengah. Ke tengah itu artinya negara-negara wilayah-wilayah yang memang mayoritas penduduknya itu adalah ini dari bangsa Turki, gitu ya, yang kemudian kita kenal dengan Anatolia. Nah, si Kemal itu kemudian menyatakan Sultan harus selamatkan, retorikanya begitu.
begitu ya. Jadi seolah-olah dia berada di belakang sultan, karena bagaimanapun sultan itu adalah simbol yang tidak bisa kemudian dinafikan. Tetapi dia mengatakan, saya tidak punya kata-kata yang baik untuk pemerintahan Damad Farid. Ya, artinya dia mengecam pada satu itu. Oleh karena itu, upaya menggulingkan pemerintah tidak diragukan adalah kebutuhan kaum nasionalis. Ya udah terang-terangan bicara seperti itu, tapi dalam keadaan terbatas. Gitu, karena di luar dia mencitrakan dia masih setia kepada sultan ya dan pemerintahan yang ada. Maka saya ingin kembali ke gambar ini, kita bisa lihat wilayah ya Utsmani yang begitu luas tadi melalui perjanjian Sky and Picot yang di wilayah Timur Tengah ini dipapas begitu ya, dimutilasi, yang lainnya juga kemudian akhirnya memerdekakan diri ya, baik yang ada di Eropa ya, ini ada di wilayah-wilayah yang sekarang kita kenal di banyak negara, mulai dari Yunani ya, kemudian ada Yugoslavia yang kemudian sekarang ini menjadi beberapa negara, ada Kroasia, ada Bosnia ya, ada Serbia begitu ya, kemudian macam-macam ya yang ada di sini, sampai wilayah yang begitu luas. Itu hanya tinggal ini saja. Nah, kita bisa lihat dari ini. Ya, ini saya sengaja ingin tampilkan gambar ini untuk menunjukkan kepada kita wilayah Islam itu luasnya luar biasa saat itu. Ya, tetapi kemudian akhirnya dengan makar-makar dari penjajah tadi, akhirnya hanya tinggal segini saja, dan itu pun dengan taburan racun, yaitu racun nasionalisme tadi itu. Jadi kalau saya ingin katakan nasionalisme itu sebagai racun, itu konteksnya dalam konteks itu. Ya, jadi bukan bahwa fakta kita ini pasti lahir dengan identitas bangsa tertentu, itu sudah pasti, atau suku tertentu, karena bangsa itu kumpulan dari suku gitu. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika suku atau bangsa itu dijadikan sebagai asas di dalam berpolitik. Ya, maka kita bisa melihat di sini, ini yang disebut ke arah tengah, ini Istanbul ini ada di ujung ya paling barat. Nah, kemudian nanti belakangan akan digeser ke Ankara. Ya, nanti akan menjadi ibu kota. Makanya jangan heran kalau kemudian ibu kota hari ini itu adalah di Ankara. Tetapi kota terbesar tetaplah Istanbul. Begitu ya. Jadi makanya di situ kita bisa melihat seperti Erdogan misalnya itu kemarin menang di putaran kedua misalnya, dulunya adalah wali kota Istanbul, karena Istanbul ini adalah kota terbesar ya yang ada di selebihnya mereka kemudian geser ke sini, dan belakangan nanti maka pada saat nanti khilafah diruntuhkan terjadilah perpindahan ibu kota ya dari Istanbul ke Ankara tadi itu. Jadi Anatolia itu konotasinya adalah ini, wilayah-wilayah yang kemudian di situ dihuni oleh mayoritas orang-orang Turk ya, orang-orang Turki ya yang ada di situ. Gitu ya. Nah, terakhir ya Kemal kemudian pada titik ini menggabungkan aktivitas rahasianya tadi. Jadi dia berusaha untuk kemudian memprovokasi dengan adanya tadi berbagai pernyataan-pernyataan tadi ya, tetapi dia pun melakukan itu dalam konteks meraih jabatan komandan militer, karena sekali lagi pada waktu itu dia bukan lagi jenderal ya yang maksudnya yang nomor satu, tapi dia tanpa jabatan, non job ya. Ya, meskipun dianggap tadi pahlawan ya tanda kutip, tetapi upaya untuk meraih jabatan komandan militer itu belum berhasil. Tapi dia tetap diam, terus pura-pura setia kepada sultan dan pemerintah. Jadi dia mendua sifat menggabungkan dua sisi lain, dia silent, dia berusaha untuk menjaga tadi makar-makarnya, tapi sisi yang lain dia juga berusaha aktif untuk meraih jabatan komandan militer tadi. Maka ini yang menarik, catatan saya terakhir, dia terus melakukan aktivitas mengumpulkan dukungan secara politik, berarti ya, artinya dukungan itu berarti pengaruh dan menyebarkan gagasan kemerdekaan, itu pemikiran berarti. Jadi kalau partai politik itu memang yang menjadi poin utama adalah bagaimana menyebarkan gagasan, berarti itu intelektual gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah menggalang dukungan, itu artinya politik, dan yang ketiga adalah dengan cara damai gitu ya. Jadi tidak dengan cara-cara kekerasan. Ya, dalam konteks pikiran Kemal, kemerdekaan itu harus direbut, bukan menunggu diberi. Nah, gitu. Jadi bahasa-bahasa ini udah bahasa-bahasa yang digaung-gaungkan oleh tadi penjajah itu. Sok kamu membebaskan diri begitu ya. Kami akan berikan itu, gitu kira-kira. Begitu. Jadi ala kulli hal ya. Jadi sekali lagi pada titik ini kita bisa melihat Inggris sudah mulai mendekat kepada keberhasilan tadi, karena ini sudah menjelang tahun 1920. Jadi 1919 pertengahan lah gitu kira-kira awal ya. Sementara kita tahu nanti proses ini masih terus berjalan. Jadi
keadaan ini tidak secepat yang kita bayangkan gitu. Jadi Anda bisa bayangkan 1919 itu masih 5 tahun yang akan datang. Kira-kira satu periode kalau sekarang jabatan presiden. Tapi ya itulah memang tarik ulur kekuatan politik itu senantiasa akan sangat berpengaruh lama atau sebentarnya bertahannya satu sistem. Kita bayangkan dulu Pak Karno ketika dia berusaha untuk mempertahankan jabatan, tapi karena kemudian usik terus gitu ya oleh mahasiswa, terus kemudian oleh angkatan bersenjata pada saat itu, akhirnya Soekarno terpaksa melepas jabatannya, gitu kan. Nah setelah itu kemudian dia diadili dan seterusnya. Nah, kemudian Pak Harto menggantikannya. Nah, ketika Pak Harto menggantikannya, dia mempertahankan kekuasaannya sedemikian rupa sampai lebih dari 30 tahun, begitu ya. Tahun 98 pun akhirnya dia terpaksa untuk mundur. Begitu ya. Setelah itu kemudian katakanlah baru terjadi pemilihan-pemilihan yang sifatnya lebih tertata begitu, tapi dalam sistem yang tidak jauh berbeda, bahkan lebih buruk. Ya, jadi dari sini kita bisa memahami bahwa perjuangan politik itu membutuhkan kesabaran. Ya, orang-orang yang notabene membenci Islam pun seperti si Kemal, ya ini juga mereka terus melakukan upaya secara sungguh-sungguh itu artinya bahwa ya secara kausalitas siapa yang memang bersungguh-sungguh ya Allah akan pasti berikan gitu ya. Masalah itu benar atau salah itu nanti persoalan sistem nilai yang kita gunakan di dalam melihat peristiwa-peristiwa tersebut. Ya, tentu sebagai seorang muslim kita akan menggunakan itu, tetapi secara kausalitas ya orang-orang kafir pun atau siapapun yang kemudian menjadi antainya pun bersungguh-sungguh ya untuk melakukan upaya ya merobohkan bangunan Islam dan juga menjauhkan para pengikutnya kaum muslimin ini dengan Islam itu sendiri. Ya, saya kira itu sementara Kang Hasan sebagai pengantar, mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan ya di dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jadi ada semacam quote ya tadi ya, manjat jawab beda. Kata yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil ya. Dapat sekalipun orang kafir dan dia sungguh-sungguh untuk menghancurkan Islam, maka itulah yang mereka peroleh. Sama halnya seperti kita, mudah-mudahan ya apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi visi misi kita, setidaknya mengembalikan kehidupan Islam ini juga dengan sungguh-sungguh pula. Mudah-mudahan Allah memudahkan kembalinya kehidupan Islam. Nah, dalam rangka pembahasan ini tidaknya menggambarkan kepada kita, seperti yang tadi disampaikan ulang oleh kita, bahwa orang kafir itu saja untuk meruntuhkan Islam sungguh-sungguh. Nah, maka kemudian kita juga bukan mencontoh mereka ya, tetapi setidaknya apa yang telah dijanjikan Allah ini sudah pasti, tapi bukan kemudian kita tidak bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan ya yang disampaikan ini menjadi berkah bagi kita dan semakin dorong kita kembali untuk mengembalikan cita-cita kita yang memang hari ini seperti dimusuhi sendiri oleh saudara sendiri ya kayaknya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, ini sesi tanya jawab jadi sudah disampaikan juga oleh guru kita. Jika Bapak Ibu ada yang bertanya, kita ingatkan kembali, bisa nanti melalui kolom chatnya kita dituliskan, nanti akan kami bacakan, akan dipilih. Kemudian jika ada yang ingin bertanya langsung, juga Bapak Ibu juga ada yang mau bertanya langsung, silakan juga. Ya, alhamdulillah ini pertanyaan sudah ada yang masuk dan juga ada yang bertanya langsung. Boleh silakan Ibu, Bu Faiz ya. Monggo Bu. Oke Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Rian. Begini Ustaz, tadi digambarkan panjang, kita juga sebelum edisi-edisi yang sebelumnya tentang bagaimana istilahnya proses politik dan intrik politik yang kemudian harus dihadapi seorang khalifah gitu ya, dengan berbagai macam orang di sekitarnya. Masya Allah, saya tidak bayangkan gitu ya, begitu banyak ya, ada yang jahat, ada yang tidak, orang-orang di sekitarnya khalifah itu ya. Nah Ustaz, ini tentu menjadi satu hal yang
satu referensi yang bisa kita jadikan pelajaran. Nah, kemudian apa mekanisme yang dimiliki oleh Islam, gitu ya? Apa mekanisme mungkin yang juga sudah dirumuskan oleh kaum muslimin yang mencita-citakan lagi tegaknya khilafah itu untuk kemudian meminimalisir, gitu ya, intrik politik yang itu berada di ring satunya khalifah, begitu. Ya. Itu dekat sekali kan jaraknya, mereka tuh bisa berinteraksi langsung dengan khalifah, padahal mereka itu agen, begitu nggih. Nah, Ya. ini antisipasi yang demikian ini itu yang dimiliki oleh Islam sebagai sebuah sistem yang komprehensif itu seperti apa, Ustadz? Okay. Ya. Itu dulu, Ustadz. Jazakumullah khair. Ibu di mana ini, Bu? Saya di Jawa Timur. Oh ya, baik. Terima kasih. Jadi pertama yang menurut saya penting itu adalah sebenarnya untuk memastikan ya, tentu dalam konteks batas-batas yang dimungkinkan. Itu pertama tentu saja adalah teamwork ya, kalau jadi bahasa saya itu secara manajemen. Orang-orang di sekeliling khalifah itu memang orang-orang yang harus benar-benar dipercaya gitu ya, dan memiliki tentu saja kapasitas. Jadi bukan semata-mata mereka yang karena sebutlah dekat dengan khalifah secara interaksi begitu ya, atau secara emosi misalnya. Nah, disitulah pentingnya kemudian nanti kita memastikan bahwa rekrutmen ya daripada orang-orang yang ada di ring satu khalifah begitu ya, itu benar-benar orang-orang yang memang mukhlis ya, orang-orang yang juga punya kapabilitas gitu ya, karena dengan itu sebenarnya poin utamanya adalah khalifah dikelilingi oleh orang-orang yang baik gitu ya, jadi bukan dikelilingi oleh orang-orang yang dalam bahasa ini itu bisa jadi nanti dia akan menjadi Brutus ya. Mungkin untuk kisah Brutus itu nanti Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat bisa mempelajarinya di dalam konteks Romawi, yaitu yang intinya dia malah menusuk dari belakang begitu ya, yang tadi itu terjadi juga di dalam konteks Khalifah Wahiduddin tadi itu gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa ring satu ini tentu dimulai dengan sejak awal. Jadi kalau khalifah itu dimulai, misalnya ini kan sekarang khilafah belum tegak gitu ya. Nah, ketika nanti tegak, itu pertama kali yang harus benar-benar ya menjadi ring satu itu adalah orang-orang yang mukhlis tadi itu. Karena kalau tidak itu nanti resikonya sangat-sangat besar. Gitu. Nah, fakta yang ada di dalam kitab ini itu menunjukkan kepada kita bahwa keadaan khalifah pada saat itu sudah dikuasai oleh orang-orang yang justru memiliki motif ambisi pribadi masing-masing. Ya, tadi kita kenal adanya kalau dalam bahasa ininya triumvirat ya, ada yang kita kenal dengan 3 pasha itu ya. Jadi kalau di beberapa cerita itu kita kenal dengan 3 musketeer gitu ya. Jadi ada tiga orang yang biasanya saling istilahnya saling mendukung begitu ya, atau istilahnya satu geng lah gitu kira-kira begitu ya, yang ada di dalam mengatur berbagai persoalan ya. Salah satu tadi ada Anwar Pasha, ada Jamal Pasha, segala macam. Itu kan sebenarnya mereka membuat reng-rengan. Artinya di sini memang dibutuhkan proses yang lebih lebih dalam lagi. Nah, maka step kedua kalau menurut saya itu, maksudnya step kedua ini dalam arti untuk kita nanti pastikan ya, pendidikan politik hari ini itu harus benar-benar menyiapkan orang ya untuk menjadi negarawan-negarawan, kalau istilah saya itu negarawan-negarawan paripurna begitu ya. Jadi artinya apa? Bahwa partai politik Islam itu ada, itu mestinya menghasilkan orang-orang yang dia memiliki kualitas kepribadian Islam, saksya Islam yang tinggi, dan juga memiliki kekuatan politik yang teruji lah gitu kira-kira. Jadi kita tahu misalnya kalau dalam contoh yang lebih luas lagi, bagaimana baginda Rasulullah SAW itu menyiapkan para sahabat gitu ya sebelum tegaknya Madinah. Itu artinya apa? Ketika kemudian Madinah itu sudah ada di dalam asuhan Islam atau dalam rengkuhan Islam, maka kemudian orang-orang di sekeliling Nabi adalah orang-orang yang terbaik. Begitu ya. Itu yang kemudian nanti membuat ring satu itu nanti akan betul-betul suportif ya kepada
para pengambil keputusan ya pada saat itu. Dan itu kemudian berlanjut ya pada fase-fase berikutnya begitu ya, terutama pada khulafaur rasyidin begitu ya. Nah, dalam konteks ini maka dua langkah itu Ibu Faiz tadi yang perlu untuk kemudian kita lakukan agar jangan sampai kemudian terjadi katakanlah tadi potensi-potensi untuk adanya berbagai makar di internal ya, di lingkaran dalam ya yang ada di situ. Jadi kata kuncinya satu, orang lingkaran pertamanya kalau ini kita bicara sebelum khilafah berdiri begitu ya, sehingga nanti orang-orang yang ditempatkan itu memang benar-benar orang yang tadi benar-benar menjadi orang kepercayaan daripada khalifah karena kompetensi, baik kompetensi kepribadian maupun kompetensi secara kenegarawanan. Itu ini poin pertama. Yang kedua tadi, sejak sekarang memang harus ada kemudian apa yang disebut dengan upaya tadi pendidikan politik. Makanya saya berkali-kali menyampaikan dalam banyak kesempatan bahwa inilah urgensi untuk melakukan taskif siasi. Jadi pendidikan politik atau political education tadi itu yang maknanya itu adalah menyiapkan pribadi-pribadi yang kemudian nanti memiliki kualitas negarawan paripurna. Ya, ukurannya dua, ya saya ungkapkan itu di dalam buku saya terkait dengan masalah ini, political quotient, ya mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membaca, itu terkait dengan dua hal tadi, kualitas kepribadian dan kualitas tadi kecerdasan politik kalau dalam bahasa saya itu. Jadi kemampuan berpikir politik, kemampuan bersikapnya dan kemampuan bertindaknya tadi itu. Nah, hari ini banyak di antara partai politik justru kemudian ditegakkan bukan atas dasar itu. Makanya memang agak sulit mengharapkan dalam situasi sekarang ini ya, kecuali kalau kemudian perubahan ini diinisiasi oleh partai-partai politik Islam yang ideologis, itu yang nanti akan bisa menghasilkan perubahan-perubahan yang mendasar tadi itu. Yang sekarang terjadi hanya ya tidak lebih dari banyaknya kemudian apa yang kita sebut sebagai transaksi-transaksi politik gitu ya, atau dalam bahasa pengamat politik yang lain disebutnya tukar tambah gitu ya. Jadi tukar tambah dalam konteks politik tadi itu. Jadi saya kira itu poinnya ya Bu Faiz ya. Jadi mudah-mudahan ini yang menjadi penting untuk kita semua. Makanya kalau ini mau ditarik ke yang lebih dalam lagi sebenarnya, nanti kaitannya dengan pendidikan secara lebih luas, disinilah menurut saya pentingnya kita membangun lingkungan politik ya untuk umat Islam, untuk masyarakat Islam, terutama di tingkat keluarga maupun juga di tingkat sekolah begitu ya hari ini. Ya artinya sebelum nanti mereka berinteraksi dengan partai politik Islam tadi ya, itu memang peran di sini keluarga maupun sekolah itu menjadi sangat penting karena pendidikan politik itu nanti bisa dimulai dari keluarga dengan tadi menyiapkan mereka menjadi para calon-calon pejuang tadi itu, sehingga pada saat mereka nanti bergabung ya dalam partai politik Islam itu mereka memang sudah tinggal melanjutkan. Maksudnya mereka mematangkan langkah-langkah itu pada satu titik nanti next itu nanti mereka akan menjadi orang-orang yang akan bisa menjadi penjaga Islam yang terpercaya gitu kira-kira. Jadi harisan aminan lil Islam. Jadi dalam konteks ini inilah tugas besar kita semua sebelum kemudian khilafah tegak, agar di semua level, di keluarga, di sekolah atau di lembaga-lembaga yang ada di dalam jangkauan kita itu menyiapkan, atau kalau bahasa saya conditioning ya, agar orang itu terbiasa untuk mengemban amanah nanti pada titik yang dibutuhkan pada level istilahnya negarawan yang sesungguhnya nanti begitu. Itu mungkin ya sementara Ibu. Ya Ustaz, jazakallahu khair. Ya. Kemudian berikutnya Kang Azhar langsung ini di ruang chat. Monggo Kak. Dari siapa ini Pak Idris ya, Muhammad Idris. Dalam situasi seperti itu, apakah peran para ulama untuk memperbaiki keadaan? Sebenarnya ulama-ulama pada saat itu masih ada yang insya Allah mereka itu mukhlis. Tetapi saya sering katakan bahwa di sekitar Sultan pada saat itu, karena Sultan sendiri juga sudah ada dalam posisi yang istilahnya itu lemah begitu ya. Para ulama ini sebenarnya tidak lagi kemudian memiliki pengaruh secara kuat begitu ya. Artinya begini, bahwa
keinginan itu ada untuk melakukan perbaikan, karena mereka juga sebenarnya tidak nyaman dengan kondisi yang ada saat itu, karena faktanya Inggris itu kan kemudian mereka sudah tahu betul setelah Perang Dunia Pertama ini Inggris itu semakin merajalela, bahasanya begitu. Nah, sementara tadi pada fase sebelumnya ulama-ulama pun itu karena tingkat kemunduran sudah terjadi, ya mereka kemudian justru malah melegalisasi dengan dalih yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, yaitu apa? Selama tidak melanggar atau tidak bertentangan Islam, diterima itu undang-undang, begitu ya. Artinya begini, bahwa pada saat itu tingkat kemampuan berpikir ulamanya itu memang sudah mengalami degradasi yang sangat luar biasa. Sehingga dalam konteks ini, maka kita bisa melihat begini, kenapa kemudian di Turki hari ini ya itu bahasa Arab itu tidak menjadi dominan. Seperti misalnya kasus di Mesir misalnya, begitu ya. Kalau di Arab sudah pasti ya. Kalau di Mesir itu dulu bukan berbahasa Arab kan sebenarnya gitu. Beda dengan misalnya kayak Mekah, Madinah begitu ya, atau kemudian Yaman misalnya, itu memang secara silsilah itu memang berbahasa Arab begitu ya. Kalau Mesir itu karena pengaruhnya luar biasa, maka mereka itu kuat sekali pengaruh dalam konteks bahasa Arab gitu ya, sehingga peradabannya pun akhirnya kemudian banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam ya yang ada setelah mereka jauh ya, mulai dari zaman istilahnya para Fir'aun gitu ya, sampai kemudian nanti berbagai dimensi kerajaan, sampai akhirnya nanti mereka mendapatkan pengaruh Islam gitu. Nah, faktor bahasa ini menurut saya di Turki itu akhirnya sekarang kalau kita ke Turki itu sekarang yang dominan tetap bahasa Turki, jadi bukan bahasa Arab gitu ya. Itu sangat berbeda, dalam arti begini, apa peran bahasa dalam konteks ini adalah menjadi pintu masuk ya daripada sakofa Islam itu. Jadi jangan lupa, saya sudah sampaikan beberapa kali bahwa kehadiran Utsmani itu ke Perang Dunia Kedua itu sebenarnya karena tadi adanya tarikan ambisi untuk melakukan apa yang disebut dengan tanzimat, apa yang disebut dengan perbaikan reformasi militer, karena mereka selama ini percaya diri dengan keadaan militer, tapi ternyata Barat itu lebih jauh lebih maju. Makanya kemudian partner mereka dengan konteks Jerman itu cocok, karena Jerman itu kemudian tadi memberikan semacam katakanlah janji untuk kemajuan ya terkait dengan teknologi gitu ya, tetapi substansi dasarnya terkait dengan keilmuan itu justru kemudian di Turki hari ini ya, dulu Utsmani ya, Turki hari ini itu justru kemudian tidak terasa gitu ya, tentang sakofa Islam yang terkait dengan basis bahasa Arab ya di situ gitu ya. Makanya dari sini ini penting untuk pembelajaran kita ke depan ya, bahwa pentingnya penguasaan satu bahasa, yang kedua itu adalah sakofa Islam secara keseluruhan ya, mulai dari hal-hal yang dasar tentang ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih begitu ya, kemudian juga terkait dengan sirah dan seterusnya, tetapi dalam kaitannya nanti dengan istilahnya bukan karena kearabannya itu sendiri, tapi memang karena adanya satu kewajiban kita untuk mengembangkan sakofa itu sebagai bagian daripada identitas yang tidak terpisahkan dari kita. Di kita kan misalnya seperti di Indonesia ya, ini sekedar untuk refleksi saja, kita bisa melihat bahasa Arab pun kan juga tidak menjadi sesuatu yang begitu kuat berpengaruh begitu. Walaupun ada banyak serapan, tapi orang lebih nyaman untuk berbahasa Melayu begitu ya, karena memang pengaruh bahasa Melayu jauh lebih kuat begitu, sehingga akhirnya nanti kemudian menjadi bahasa persatuan tanda kutip ya dalam konteks ini. Ya, jadi dalam konteks ini Pak Idris tadi itu peran ulama itu memang semakin lemah pada saat itu. Tapi bukan berarti tidak ada. Artinya begini, tidak semua ulama itu akhirnya menjadi pendukung lah begitu kira-kira. Ada yang namanya ulama su itu ada, tetapi tetap ada ulama-ulama yang lurus, tetapi mereka kemudian akhirnya tidak bisa mendominasi ya, artinya mengarahkan sultan, karena sultan sendiri juga ditetapkan itu dalam keadaan dia sudah tadi ada dalam secara politik menjadi ada di bawah cengkraman Inggris begitu ya. Nah, ini yang tentu ke depan tidak boleh terjadi, karena sesungguhnya para ulama itu memiliki peran yang besar ya di dalam
tadi apa mengarahkan para penguasa tadi ya. Kalau kita kutipkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, maka kita bisa melihat bagaimana kerusakan masyarakat itu karena penguasa. Nah, kerusakan penguasa karena adanya ya ulama yang rusak juga. Ulama rusak karena hubud dunia, ada karena kecintaan pada dunia dan jabatan. Sehingga dari sini maka disinilah urgensi untuk tadi mengembalikan tadi marwah ya daripada ulama-ulama sebagai warasatul anbiya ya, sebagai pewaris nabi itu untuk tadi tidak apa namanya istilahnya tidak takut ya di dalam menghadapi berbagai katakanlah ancaman ya ketika mereka menghadapi kondisi-kondisi yang berat ya sebagaimana yang terjadi di akhir-akhir daripada Utsmani ini. Itu mungkin ya yang kedua. Yang ketiga dari Bu Ina ya, dengan bantuan Inggris Kemal Pasha menghancurkan Utsmani. Bilakah daerah lain melepaskan diri dari kekhilafan, apakah itu juga ada campur tangan Inggris atau negara lain? Iya. Ya kalau kita dalam konteks tadi ya Bu Ina, kalau dalam konteks tadi apa wilayah yang ada di dalam kekuasaan Utsmani ya seperti Arab Saudi misalnya begitu ya, itu memang dengan bantuan Inggris ya pada saat itu yang tadi saya sebutkan sebagai tokoh utamanya tadi itu adalah Thomas Edward Lawrence ya, yang kemudian dikenal di dalam apa namanya ini apa namanya film itu sebagai Lawrence of Arabia ya, yang kemudian seolah-olah dia itu pahlawan dalam rangka membebaskan katakanlah ini orang-orang Arab dari penjajahan bangsa Turki. Nah ini kan ini diksinya saja sudah anu sekali, sudah bermasalah gitu ya. Jadi orang Arab dijajah oleh orang Turki gitu kan, yang ada itu apa namanya faktanya tentu tidak seperti itu gitu ya. Jadi justru yang terjadi itu adalah ya tadi apa yang terjadi dengan Inggris ya, itu adalah memecah belah ya umat Islam dengan racun nasionalisme dan patriotisme tadi itu. Jadi ini yang perlu untuk kemudian kita kaji lebih dalam, bahwa nasionalisme itu bukan sekedar cinta tanpa kemudian ada makna gitu ya istilahnya. Ya kalau hanya sekedar oh saya bangsa Indonesia, oh saya suku Jawa, oh saya suku Sunda, oh saya suku Padang dan macam-macam, itu tidak hanya sekedar itu, karena nasionalisme itu sudah menjadi bagian daripada pemahaman yang tidak bisa dipisahkan dari bagaimana kemudian tadi bertentangannya dengan Islam tadi itu Bu Ina ya. Jadi campur tangan Inggris atau negara yang lain ya terkait dengan Utsmani tadi itu, yang dominan tetap Inggris gitu ya. Kemudian dari Ibu Arbainah ya di Martapura ini ya, seperti apa respon para ulama di wilayah Khilafah Utsmani pada kurun waktu pasca kekalahannya di Perang Dunia? Nah ini sama ya dengan pertanyaan Pak Idris tadi itu ya. Jadi responnya itu sebenarnya ada tetap begitu ya, tetapi ya tidak cukup kuat gitu ya. Jadi tadi akhirnya yang kemudian terjadi dominan yang ada petanya Inggris itu yang dominan pada saat itu ya, sebagai negara itu ada beberapa saat sebagai penguasa yang masih eksis walaupun tinggal apa istilahnya itu simbol-simbolnya tadi itu karena di dalam konteks pemerintahan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kepala pemerintahannya tadi, misalnya untuk kasus tadi itu adalah apa namanya Taufik Pasha atau kemudian tadi Damat Pasha tadi itu yang itu mereka sebenarnya mengendalikan pemerintahan begitu ya. Kemudian yang ketiga itu baru di situ ada sejumlah ulama, tapi ulama-ulamanya ini juga kalah pengaruh begitu ya dengan tokoh-tokoh politik yang ada. Karena apa? Karena tokoh-tokoh ini pun nanti apa namanya juga katakanlah sekongkol dengan kelompok-kelompok yang sedang naik daun, yaitu kaum nasionalis pada waktu itu yang dimotori oleh gerakan Turki Muda itu. Begitu. Artinya apa? Bahwa di sini kita bisa melihat pengaruh Islam itu semakin apa namanya lemah begitu dalam menghadapi kondisi yang ada di apa namanya internal Utsmani sendiri pada saat itu ya, sehingga dari situ mungkin tadi apa bisa
pertanyaan yang sebelum apa Hasna ini Bu Hasna ya, Bu Hasna Johan. Afwan Ustadz, pada saat kepemimpinan Khalifah Wahiduddin, apakah pemimpin saat itu cinta jabatannya sehingga tunduk dan patuh pada Inggris dan sekutu? Digambarkan secara profil memang Khalifah Wahiduddin itu lemah secara kepemimpinan, gitu ya. Artinya tidak seperti ya kalau kita mau bandingkan ya, itu adalah pribadinya kuat sebagaimana apa yang kemudian terjadi pada sosok Abdul Hamid II misalnya. Jadi memang kepemimpinan ini sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Hari ini umat Islam itu kadang-kadang melupakan ya hal ini, gitu ya. Jadi maksudnya begini, melupakan itu leadership itu ya dalam konteks membangun istilahnya kekuatan kepemimpinan di dalam diri seseorang ya hari ini itu kadang-kadang dilupakan. Lebih kepada persoalan yang itu yang penting dia pinter, gitu ya. Nah, pinter itu sebenarnya ini sekedar ilustrasi saja. Dulu orang itu kalau pintar itu seringkali dikaitkan dengan IQ, gitu ya, yaitu kemampuan intelijen quotient-nya itu. Nah, ketika itu dikonkretkan itu biasanya nanti tidak jauh-jauh dari tentang kemudian mungkin ilmu-ilmu eksak ya, misalnya kayak fisika atau kimia atau hal-hal yang sejenis itu, gitu ya. Tetapi orang kadang lupa bahwa orang yang pintar dalam konteks ini belum tentu dia orang lain, gitu ya. Dia mungkin bisa jadi memimpin dirinya sendiri pintar. Ya, katakanlah dia nanti ketika lulus, kalau dia misalnya sekolah dari SD, SMP, SMA, begitu ya, kemudian masuk perguruan tinggi, biasanya masuk perguruan tingginya teknik, misalnya biasanya begitu ya. Kemudian nanti dia lulus, begitu ya. Kadang-kadang dia mungkin bisa jadi karena kemampuan yang disebut dalam beberapa tadi literatur, saya lebih merumuskannya dalam konteks political quotient tadi itu ya, kecerdasan politik. Nah, itu adalah salah satunya adalah kemampuan memimpin tadi itu, baik memimpin dirinya maupun memimpin orang lain, gitu ya. Sehingga dalam konteks ini apa yang terjadi pada kasus Wahiduddin kalau dibandingkan dengan Abdul Hamid II itu memang jauh sekali, gitu ya, kemampuannya. Makanya Wahiduddin tadi walaupun ya dia masih istilahnya masih bertahan begitu ya, tetapi jangan lupa bahwa dia sudah ada dalam kendali Inggris, gitu. Itu poinnya. Sehingga kalau pemimpin itu sudah tergantung ya, maka dia pasti kan Khalifah Abdul ditekan oleh berbagai pihak, gitu ya, dalam yang terjadi dia begitu luar biasa. Misalnya penghinaan terhadap Rasul itu tegas sekali sifatnya. Bagaimana menghadapi agar dia juga sangat sangat tegas begitu ya, dan seterusnya begitu. Jadi dari sini sangat berbeda lah begitu jabatan ya, karena sebenarnya ya karena dia dalam konteks ini kita bisa melihat tadi ada kekhawatiran jabatannya itu akan diambil manakala dia tidak mendukung Inggris. Makanya salah satu politiknya kan tadi itu dalam konteks fase itu ya yang ada. Itu sebenarnya menunjukkan kekhawatiran. Makanya kalau kita kaitkan dengan fenomena hari ini ya di negeri kita, gitu ya, kalau seorang pemimpin itu takut karena dia sudah akan berakhir jabatannya, dia kemudian cawe-cawe gitu ya, itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia tidak percaya diri, gitu ya. Artinya apa? Dia ingin memastikan bahwa nanti setelah dia tidak menjabat atau lengser itu dia akan di istilahnya perlakukan dengan buruk gak oleh lawan-lawan politiknya, gitu ya. Itu yang dia ingin lakukan begitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah tingginya jabatan dan pengaruh Kemal di pemerintahan saat itu sehingga bisa mengatur tentara-tentara Turki. Sebenarnya tadi saya katakan bahwa pada saat fase tadi itu, fase 1918, 1919, Kemal itu sebenarnya non-job. Gitu ya. Cuman karena dia punya semacam prestasi kalau di mata orang awam, gitu ya, bahwa dia
tadi menjadi pahlawan di Anafartar tadi itu ya, yang ada di Selat Dardanella pada waktu kita jelaskan tentang itu dia namanya sedang naik daun. Begitu loh kira-kira, walaupun tanpa jabatan tadi itu. Jadi artinya apa? Disitulah kemudian dia berusaha untuk menjaga tadi semacam harapan orang bahwa kalau nanti ada pergantian dialah yang ditunjuk. Kan sebenarnya dia meminta tadi itu awalnya jadi menteri perang kepada Sultan Wahidudin, tapi Sultan tidak kasihkan itu. Dia hanya kasih Izzat Pasha tadi itu sebagai kepala pemerintahan, begitu ya. Tetapi tadi Kemal tidak diberi, begitu. Tapi Kemal tadi tidak menyerah kan, begitu. Nah, ini yang kemudian tadi memiliki pengaruh tadi itu. Kemal kemudian berusaha terus melakukan berbagai upaya baik di parlemen tadi ya, melalui tadi Fatih Bek walaupun gagal juga, kemudian melalui Sultan yang kedua kalinya tadi gagal juga tadi ketika dia meminta agar ada semacam langkah yang dilakukan oleh Sultan, bahkan Sultan kemudian akhirnya malah istilahnya mencurigai dia, begitu ya, yang ada di situ. Tapi ya Kemal tetaplah Kemal gitu, kalau bahasa saya itu begitu. Maksudnya dia berusaha untuk kemudian tadi menebarkan pengaruh tadi secara politik. Nah, tadi kan di akhir poin kan saya sampaikan, walaupun dalam keadaan dia itu semacam seolah-olah tidak lagi ada harapan untuk menjadi pemimpin di masa itu gitu ya, dia tetap menyebarkan gagasan tadi itu. Ya, itu yang dua tadi, menyebarkan gagasan, satu berarti langkah pemikiran, yang kedua adalah menggalang dukungan dia tetap. Begitu ya, yang disebut dengan langkah politik tadi itu. Itu yang ada, sehingga dari situ kita bisa melihat Kemal itu adalah salah satu aktor politik yang memang akhirnya suka atau tidak suka akhirnya diperhitungkan ya di dalam situasi. Karena apa? Yang satu persatu kan kemudian tumbang semua itu ya. Ya mulai dari Anwar ya tadi itu yang menteri perang sebelumnya, kemudian Jamal juga tumbang, Taufik juga tumbang, tapi Damat Farid Pasha juga sama tadi itu. Itu akhirnya kan tidak ada tokoh. Nah, dialah muncul pada saat yang tepat, tanda kutip ya, tepat ini maksudnya ya untuk kepentingan mereka begitu. Saya kira itu. Kemudian ini masih dari Bu Ina, Prancis dan USA disebutkan berperan juga atau kehancuran Utsmani. Jadi kalau kita lihat Bu Ina, sebenarnya yang dominan itu tetap Inggris, karena Prancis pada saat itu sebenarnya dia second layer-nya saja sebenarnya, karena yang dominan itu tetap Inggris. Begitu ya. Amerika sebenarnya pada saat itu belum menjadi negara yang istilahnya berpengaruh gitu ya, karena jangan lupa bahwa Amerika baru nanti akan menjadi negara yang adidaya gitu istilahnya, itu munculnya setelah kemudian Perang Dunia kedua tahun 1945-an gitu ya, dan perlahan-lahan nanti akan menggeser Inggris begitu ya. Maka nanti kita akan menyaksikan bagaimana Amerika itu menjadi lawan politik dengan Uni Soviet ya di Perang Dingin gitu ya istilahnya. Dan Inggris sudah mulai istilahnya ketinggalan perannya tadi itu. Tapi dalam konteks Perang Dunia I, Inggris tetap kemudian dominan. Kenapa? Karena dialah yang menjadi tadi sebenarnya pemenang utama ya. Jadi pemenang utama daripada Perang Dunia Pertama ya Inggris begitu ya, bukan Prancis ya. Prancis itu hanya tadi saya katakan Inggris membatasi Prancis ya, Italia begitu ya, untuk mengambil jarahan perang tadi itu gitu ya. Tapi dalam konteks penghancuran Utsmani itu tetap Inggris yang dominan melakukan berbagai manuver baik politik maupun juga melalui hukum ya, melalui legal undang-undang tadi itu. Saya kira itu Kang Azhar, di ruang Zoom kelihatannya sudah terjawab semua ya. Mudah-mudahan bisa memberikan insight baru bagi Bapak Ibu sekalian. Intinya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ini, sebenarnya kita mendapatkan satu gambaran bahwa kita hari ini memang harus belajar lebih detail tadi itu ya. Jadi sekali lagi buku ini sebenarnya memberikan pengajaran pada kita tadi, mulai dari pertanyaan Bu Faiz tadi yang pertama tadi itu sebenarnya penting untuk kita tadi ya tafakuri gitu ya. Memang memimpin itu tidak mudah begitu ya, tetapi lebih tidak mudah lagi itu adalah memimpin pada
amanah-amanah yang tadi apa istilahnya besar gitu. Memimpin diri kita sendiri aja itu kan tidak mudah kan untuk apa memastikan bahwa orang-orang yang di sekitar kita itu adalah orang-orang yang kita bisa percayai begitu. Apalagi ini dalam konteks politik yang sifatnya lebih luas dengan negara yang sebesar itu. Coba kita bayangkan itu, makanya foto atau maaf apa ilustrasi tentang apa luasnya wilayah Utsmaniyah itu saya sering ulang-ulang agar kita ini punya memori yang utuh bahwa kita ini adalah apa istilahnya itu pewaris orang-orang besar gitu ya. Jadi kita ini bukan hanya sekedar apa namanya istilahnya ecek-ecek atau kaleng-kaleng gitu kata orang gitu ya. Tetapi kita ini adalah keturunan ya, dalam arti keturunan ini adalah silsilah kita, nasab kita sebagai seorang muslim itu adalah dari para pemimpin-pemimpin besar sejak baginda Rasul sampai khilafah yang terakhir tadi itu. Gitu. Jadi artinya apa? Disinilah pentingnya kita nanti memahami berbagai situasi yang ada di buku ini, dan saya kira buku ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kemudian tadi proses-proses itu secara detail harus kita kuasai sedemikian rupa agar nanti ketika kita menghadapi situasi itu kita mampu bertindak secara tepat dan juga bersama orang-orang yang tepat gitu ya. Jadi bukan hanya kitanya sebagai pemimpin, tapi juga bersama dengan orang-orang yang tepat, karena mereka lah yang ada di sekeliling kita itu ibaratnya tadi menopang kita, ibarat piramida itu nanti di paling atas itu adalah pemimpin, maka yang ada di bawahnya itu solid ya, bukan malah justru dipecah belah, akhirnya malah mereka bersaing atau apa namanya saling berebut masalah-masalah tadi duniawi saja gitu kira-kira. Itu mungkin Kang Azhar, enggak ada lagi yang ingin sampaikan? Maksudnya ada pertanyaan masuk dari ini? Ya, Selain di saya boleh mereview sedikit Ustaz ya terkait dengan Ustaz bahwa hari ini di tengah-tengah kaum muslimin apakah semacam termakan propaganda, apakah juga mereka termasuk orang-orang yang menyuarakan tentang bahwa sistem khilafah itu adalah sistem monarki, yang kita bicarakan adalah Utsmani. Tambah lagi tadi beberapa kali kita melakukan kajian antara kekuasaan sultan dengan kekuasaan majelis dewan itu terpisah. Sama halnya monarki di Eropa seperti Inggris, Prancis, dan lainnya. Ratu sebagai simbol kekuasaan, kemudian ada pemerintahan perdana menteri. Nah, propaganda ini semacam terkonfirmasi bahwa memang khilafah itu monarki. Ini sesuatu yang sepertinya kita agak sulit juga untuk membantah itu, atau karena memang kita tidak runut ke atas ya istilahnya, tidak runut kepada sistem yang lebih sahih yang dulu diwariskan Nabi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, agak sulit juga kita untuk bisa mengatakan itu kan masa Nabi katanya. Nah, ini agak repotnya nanti kita bicara tentang sistem yang ideal, jangan pula nanti jauh ke sana. Karena yang jalankan, nah begitu. Nah, gimana nih? Ya, yang pertama saya kira kalau kita bicara tentang perbedaan ya antara apa yang kemudian terjadi dengan Utsmani misalnya ya sebagai contoh begitu ya. Ya memang ini adalah praktika yang memang tidak ideal begitu ya. Jadi artinya bahwa kita tidak nafikan gitu ya bahwa dalam konteks perkembangan ya khilafah itu memang mengalami berbagai kondisi-kondisi yang tadi beragam gitu ya. Artinya dalam konteks ini yang kalau kita spesifikkan itu dianggap sama dengan kerajaan gitu ya, monarki tadi karena sistem pewarisan. Tetapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang memang harus dilihat dari dua sisi ya. Satu sisi adalah bahwa itu sesuatu yang memang tidak sejalan dengan Islam ya, satu hal yang tidak ideal, karena idealnya pemimpin itu ya dari rahim umat, kalau saya mengatakan gitu ya, dari
apa namanya asuhan umat itu sendiri, ya artinya dia tidak monopoli dari satu klan tertentu kan begitu. Yang terjadi hari ini dengan 3 itu ya, kalau kita secara besar ya Umayyah, kemudian apa namanya Abbasiyah, dan juga kemudian Utsmaniyah itu mengalami kondisi yang tidak ideal itu secara konsep harus apa namanya harus kita clearkan di situ, bahwa memang konsep itu mengalami perubahan yang justru itu kemudian tidak ideal gitu ya. Tetapi ya sisi yang kedua adalah bahwa secara syariat ketika kemudian dia dibaiat, maka tetaplah dia itu memenuhi apa yang menjadi kewajiban syar'i gitu ya, bahwa pemimpin itu sah legal begitu ya, manakala dia sudah dibaiat untuk apa? Menjalankan Al-Quran dan Sunnah, mewakili umat tadi itu gitu ya. Ada satu sisi yang memang itu tidak ideal, tetapi pada sisi yang lain tentu kita menghadapi satu apa namanya tadi apa namanya istilahnya kewajiban syariah yang itu dipenuhi ya. Maka baiat inilah yang sebenarnya menjadi garansi tadi ya, menjadi jaminan kalau dalam bahasa saya, bahwa apa yang terjadi pada saat itu ya, minimal 3 besar ini ya karena memang ada beberapa nanti kekuasaan yang lebih kecil gitu ya, itu memang kemudian harus apa namanya kita lihat secara objektif begitu ya, dan saya kira tidak ada masalah. Toh faktanya itu adalah secara sistem tetap dianggap sebagai khilafah. Sama seperti tadi, kenapa kemudian Utsmani ketika dibubarkan ya atau dihapuskan, di situ kan bahasanya adalah apa namanya abolition gitu ya. The abolition itu berarti penghapusan ya, caliphate ya. Dulu ada satu diskusi bahwa yang dihapus itu apa? Yang dihapus ya khilafah, bukan kerajaan gitu ya. Karena faktanya secara konstitusional, secara fakta itu memang kemudian itu tetap ada dalam konteks tadi apa namanya yang sifatnya utuh sebagai khilafah dalam konteks konsep, tapi kemudian prakteknya memang mengalami kondisi-kondisi yang tadi tidak ideal tadi itu. Saya kira itu tidak ada masalah. Kita tidak perlu apa ya, bahasanya tidak perlu apa istilahnya berapa ya istilahnya itu berlari, kalau bahasa saya berlari dari oh enggak kok itu tetap, saya kira memang ada fakta itu, tetapi secara yang paling penting itu secara syar'i itu tetap sah begitu ya. Nah tetapi itu tidak ideal. Kenapa? Karena kalau yang ideal itu pemimpin itu bukan dari satu klan tadi, dan siapapun boleh selama memenuhi syarat-syarat pembaiatan begitu ya. Jadi dari situ maka fakta ini tidak menggugurkan bahwa berbeda antara sistem khilafah dengan sistem monarki atau kerajaan itu sendiri. Karena apa? Memang substansinya berbeda begitu ya. Bahwa khilafahnya mengalami penyimpangan itu juga sesuatu yang secara realitas terjadi, tetapi tidak mengubah ya sistem pemerintahannya menjadi sistem kerajaan gitu ya, karena tetap yang dijalankan itu adalah Al-Quran Sunnah. Tidak sama tentu saja dengan fakta monarki yang kemudian terjadi hari ini. Misalnya sebutlah kemudian yang terjadi pada konteks Arab Saudi, itu kan monarki yang jelas-jelas dia sebenarnya tidak menerapkan Islam secara kafah begitu kan. Nah, yang dimaksud tentu saja dalam konteks Islam itu adalah tadi khilafah itu menerapkan Al-Quran dan Sunnah secara keseluruhan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan apa tadi kata kuncinya, Kang Azhar? Yang kedua, yang ideal itu yang diwariskan masa Rasul dan para presiden. Ya, nah kalau kita kemudian bertanya tentang mana yang ideal, sebenarnya yang memang menjadi rujukan itu adalah, karena kita berbicara pada tataran konsep ya, itu adalah bagaimana khilafah itu yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin tadi itu. Jadi sebenarnya propaganda yang kemudian terjadi itu sebenarnya tidak lepas dari bahwa ada semacam, kalau bahasa saya begini, orang itu tidak percaya diri dengan seolah-olah khilafah itu sudah usang dan seterusnya begitu ya. Bahkan yang lebih penting lagi tidak mesti syar'inya tidak mesti seperti itu begitu ya, karena tadi adanya tadi istilahnya adopsi terhadap pemikiran Barat tadi itu ya, dalam hal ini adalah sebutlah demokrasi misalnya, itu seolah-olah jauh lebih baik, padahal sebenarnya kita sudah katakan dalam banyak kesempatan bahwa
kelebihan daripada khilafah itu jelas dibandingkan daripada demokrasi. Artinya sekarang kan nanti pada ujungnya begini, siapa yang nanti akan membuktikan gitu ya di dalam prakteknya. Ya memang hari ini demokrasi mungkin bisa mengklaim loh kami buktinya masih didukung. Ya itulah pentingnya nanti umat Islam juga menggalang dukungan di tengah umat agar sistem yang diterima itu nanti adalah khilafah yang memang dicontohkan oleh para para sahabat yang mengikuti metode kenabian tadi itu begitu ya. Maka disinilah nanti kita akan bertemu dengan 5 fase itu. 5 fase bisyarah Rasul itu kan jelas. Jadi pertama nubuah, ya, kenabian, yang kedua khulafaur rasyidin, yang ketiga itu adalah mulk adon gitu ya, kekuasaan yang menggigit, itu yang dimaksud tadi ada hal-hal yang menyimpang ya, tetapi tidak mengubah sistem tadi itu secara keseluruhan. Yang keempat itu adalah mulkan jabriyatan ya, dalam konteks ini adalah kekuasaan diktator, dan yang kelima itu adalah bagaimana kemudian kembali lagi khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi yang kita tegakkan ini kalau khilafah ala minhajin nubuwah bukan khilafah ala Abbasiyah, ala Utsmaniyah dalam prakteknya yang tadi itu, tetapi adalah bagaimana praktek itu kita rujukan kepada khilafah pada zaman Khulafaur Rasyidin, karena itulah yang mengikuti kenabian secara ideal dari semua aspeknya ya. Itu saya kira poinnya nanti di situ, sehingga saya kira kita bisa bicara secara fair begitu ya. Kan ada buku yang ditulis oleh seorang cendekiawan lah begitu ya, kira-kira Muslim. Ya, dia mengatakan Islam yes, khilafah no gitu ya. Kita ingat dulu tahun 70-an ada Islam yes, partai Islam no gitu ya. Sebenarnya dua-duanya menurut saya menunjukkan ketidakpercayaan diri aja. Ketika dia mengatakan partai Islam no misalnya, katakanlah misalnya Cak Nur misalnya begitu ya, pada saat itu ya apa yang salah dengan partai Islam kalau partai Islamnya itu memang benar-benar istilahnya ada dalam jalur yang seharusnya gitu kan. Yang tidak boleh itu memang kalau partai Islam malah berperilaku tidak Islami, itu memang tidak boleh gitu. Nah, sama juga dengan Islam yes, khilafah. Apa yang kemudian membuat kita menjadi rendah diri? Sekali lagi rendah diri, seolah-olah kemudian tidak percaya diri dengan apa yang kemudian dipraktekkan oleh khilafah hanya gara-gara kita silau dengan demokrasi. Padahal demokrasi secara konsep, apalagi dalam konteks praktek, itu jelas-jelas kemudian jauh dari Islam. Jadi ini sebenarnya nanti adalah pada persoalan keberpihakan saja. Jadi kalau dia kemudian nanti Muslim tapi kemudian memposisikan diri itu, ya tinggal kita ingatkan pada dia bahwa seorang Muslim itu justru harus komitmen ya dalam konteks akidah maupun syariah, termasuk di dalamnya adalah sistem pemerintahan itu adalah khilafah. Nah, apakah kemudian nanti ini akan terus berlangsung diskusi? Kan pertanyaannya kan begini, ya kalau nanti yang didukung umat itu pada suatu waktu itu adalah khilafah, ya Anda nanti tidak akan bisa ini lagi kan, tidak akan bisa kemudian berkomentar lagi gitu kan. Kenapa? Karena yang menjadi bukti sudah terjadi secara nyata begitu kan gitu. Itu kan sama aja dengan begini. Ketika calon yang mereka gadang-gadang misalnya itu kalah secara telak begitu misalnya di dalam kontestasi gitu ya, walaupun ini bukan kontestasi dalam konteks Islam, ya mereka pun akhirnya diam kan gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa dalam konteks ini yang kita butuhkan ini, kita tidak perlu istilahnya terpancing atau kemudian kita tidak perlu kecil hati begitu ya. Yang ini aja kalem aja gitu ya, bahwa ya kalau kita memperjuangkan khilafah, kenapa Anda mesti takut gitu ya, gitu. Toh khilafah itu kan kalau bahasa salah seorang calon, kalau surveinya nomor 3, kenapa mesti dijegal kan gitu. Kalau kemudian khilafah itu adalah mimpi, apakah itu juga utopia misalnya, kenapa Anda halangi? Itu berarti Anda tidak jujur pada diri Anda sendiri, bahwa Anda sebenarnya takut bahwa suatu saat nanti khilafah itu akan menjelma menjadi kenyataan, dan Anda bisa nanti menentukan sikap Anda, apakah Anda akan tunduk kepada sistem Islam atau tidak. Ya pilihan ada di Anda gitu kan. The choice is yours, katakanlah begitu ya gitu. Nah, tinggal kita kaum muslimin yang meyakini itu terus tadi sebagaimana
Ya, tentu bukan meniru Kemal ya, tapi maksudnya malu kita dengan Kemal yang melakukan tadi tindakan jahat saja itu tadi baik secara pemikiran maupun secara politik dia terus melakukan itu sampai pada titik dia berhasil mendapatkan kemenangan begitu. Kemenangan dalam konteks tentu ambisi-ambisi dia begitu, yaitu menghancurkan Islam itu sendiri. Saya kira itu mungkin Kang Asep. Ini ada satu lagi ya Pak Ibu ya, Bu Jumarni. Awan Ustadz pernah baca kalau putra mahkota di Arab Saudi dibaiat. Nah, bagaimana terkait dengan hal ini? Ya, dibaiat sebenarnya tidak, kalau dalam konteks itu tidak ada, Bu. Jadi yang menjadi fakta itu dia pertama diturunkan, kalau secara sumpah ya memang ada prosedurnya, tetapi faktanya ya baiat itu kan bukan untuk menjalankan Islam secara keseluruhan, artinya secara Al-Quran dan sudah secara total. Ya buktinya tadi Islamnya di sana kan tetap tidak menyeluruhkan, tidak kafah gitu. Jadi poinnya sebenarnya di situ. Jadi kalau dari sisi realitas bahwa dia itu putra mahkota, sama fenomenanya tadi dengan yang terjadi pada masa khalifah tadi itu, tetapi faktanya memang dia itu kerajaan gitu kan. Jadi wajar kalau dia kemudian memang putra mahkota yang sebenarnya tadi kita katakan tidak ideal tadi itu, karena mestinya khalifah itu tidak hanya berasal dari kemudian satu keluarga saja gitu ya. Tetapi kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika dia menjadi khalifah dibaiat untuk menjadi kaum baiat pengangkatan tadi itu, maka secara keseluruhan secara hukum dia tetap sah gitu ya. Tetapi kalau dalam konteks kerajaan Arab Saudi tidak sahnya dari awal gitu, karena dia didirikan di atas ya, saya pernah tulis itu di salah satu majalah bahwa Arab Saudi itu adalah tragedi karena dia didirikan di atas puing-puing ya keruntuhan daripada khilafah Islam yang notabene justru malah kemudian dikhianati tadi itu. Itu saya kira di situ. Jadi bahwa realitas putra mahkotanya itu dibaiat itu tidak berarti sama dengan dibaiatnya khalifah tadi itu, karena pembaiatnya tadi itu dalam rangka menegakkan sistem Islam yaitu khilafah, sementara yang satu adalah dalam rangka sistem kerajaan yang memang sudah dideklar dari awal. Dan ini perbedaannya saya kira sangat mendasar yang ada di sini. Itu mungkin ya Ibu Jumarni ya, mudah-mudahan bisa menjawab sebagian besar dari pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa bisa nanti kita kembangkan lebih jauh. Mungkin saya kira itu sementara ya. Kang Azhar. Cuman perlu nanti ini Ustaz, kalau kita sejauh ini mungkin ini tanggapannya bisa nanti di pekan yang akan datang Ustaz, bahwa buku ini perlu kita coba analisa kalau menurut saya antara fakta, opini politik, terutama bagi sahibul kitab ya. Karena kan kita khawatir nanti membaca kitab ini semacam kita digiring. Nah, karena tidak dilampirkan referensi yang akuntabel istilahnya, atau referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi nggak usah dijawab sekarang, Ustaz. Insya Allah waktunya. Baik, nanti insya Allah tolong diingatkan lagi aja. Jadi poinnya sebenarnya buku ini kan poinnya bukan buku yang sifatnya itu akademik gitu ya, tetapi buku ini didasarkan kepada satu kebutuhan ya akan pemahaman kepada umat, atau istilahnya buku yang diarahkan untuk tazkif ya, untuk pembinaan di tengah-tengah umat, sehingga memang untuk hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang biasanya dipakai di dalam buku-buku akademik ya, referensi. Sebenarnya referensinya pasti ada secara keseluruhan, sehingga jangan khawatir bahwa kemudian buku ini semacam seolah-olah tidak ada referensi yang kredibel gitu. Itu saya kira mesti kita garis bawahi, karena sesungguhnya poinnya adalah buku ini memang tidak diarahkan untuk buku-buku yang sifatnya itu tadi textbook ya bahasanya, atau kemudian akademik orientation gitu ya, tetapi lebih kepada tadi membina umat ini secara keseluruhan, sehingga memang
secara alamiah dia tidak perlu dicantumkan referensi-referensi. Sehingga nanti dari situ kita menjadi paham kenapa pada buku-buku yang lain, ya tentu ini bukan buku yang penulis itu buku-buku yang masuk kategori buku-buku yang istilahnya langsung kemudian menjadi buku resmi, begitu kan kira-kira. Tetapi dia memang menjadi buku-buku yang sifatnya menunjang, ya, memperluas, memperdalam, begitu ya. Tetapi konteksnya tetap sama, yaitu dalam konteks taskif. Jadi bukan dalam konteks buku akademik. Kenapa? Karena banyak juga pertanyaan yang serupa nanti ketika buku yang dimaksud itu ditanyakan tentang masalah referensi, ya saya sendiri secara pribadi sudah banyak melakukan banyak kajian, begitu ya. Itu sebenarnya justru yang menjadi kesulitan itu saking banyaknya referensi. Maka kemudian kita mungkin akan nanti benar-benar di challenge, gitu ya. Di challenge itu artinya ditantang untuk banyak membaca, karena ternyata dari pengalaman justru dari banyak buku-buku yang tidak dicantumkan referensinya secara akademik, tetapi secara taskif itu buku itu digunakan untuk memberikan atau membentuk pemahaman yang terjadi itu sebenarnya anggapan bahwa seolah-olah buku ini bukan buku ilmiah. Nah, itu yang saya kira mungkin tidak tepat, begitu kira-kira. Itu insya Allah nanti kita berdalam pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tetap